Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, bagi umat muslim, hari Jumat adalah hari raya yang penuh kemuliaan. Saking istimewanya hari Jumat disebut sebagai Sayyidul Ayyam atau rajanya para hari. Allah memuliakan umat Nabi Muhammad SAW dengan hari Jumat yang tidak diberikan kepada umat-umat Nabi terdahulu. Dipertemukan dengan hari Jumat adalah kesempatan istimewa. Karenanya ada sejumlah ibadah yang disyariatkan untuk dilakukan pada hari Jumat. Nah pemirsa, hari ini insya Allah kita akan bersama-sama mengkaji bahasan tema tasawuf terkait ada apa dengan hari Jumat. Seperti biasa sudah hadir di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Kiai Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai? Sehat, panjang umur, banyak rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa, jika Anda memiliki pertanyaan silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Nah Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai Haris melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, bahasan kita hari ini adalah tentang hari Jumat dalam perspektif Islam. Nah Kiai, mengapa Allah memberikan keistimewaan hari Jumat kepada umatnya Nabi Muhammad SAW? Bagaimana sudut pandang tasawuf Imam Al-Ghazali atas hal ini Kiai? Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Eva dan para pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam salah satu hadis dikatakan bahwa Al-Jum'atu Idun lil Muslim. Hari Jumat itu hari rayanya orang Islam. Was-Sabtu Idun lil Yahud. Hari Sabtu itu idnya orang Yahudi. Wal Ahadu Idun lin Nasara. Hari Ahad, Minggu itu adalah idnya, hari rayanya orang-orang Nasrani. Nah, kenapa menjadi besar dan itu diberikan sehingga dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, Al-Jumu'atu yaumun azim azzamallahu bihil Islam. Hari Jumat itu adalah hari yang besar, yang dibesarkan oleh yang maha besar untuk Islam. Wa khassasa bihil ummati Muhammad. Dan dia spesial untuk para pengikutnya Nabi Muhammad. Kenapa? Ternyata ada beberapa catatan yang menjadi latar belakang sehingga ini dijadikan Sayyidul Ayyam. Pertama, bahwa hari Jumat itu adalah khalaqa Adam, hari diciptakannya Nabi Adam. Wa adkhalahul jannah, hari Jumat dimasukkannya setelah jadi makhluk, dimasukkannya ke dalam sorga itu hari Jumat. Hari Jumat juga. Wa ahbatu fihi, dan ketika diusir karena melakukan kesalahan juga hari Jumat. Watiba alaih, ketika diterima taubatnya Nabi Adam juga hari Jumat. Ya. Dan wa yaumul qiyamati fil Jum'ah, datangnya hari kiamat juga nanti hari Jumat. Nah, jadi catatan tentang awal peradaban manusia dari awal itu tidak melepaskan diri dari Jumat. Sehingga hari Jumat itu dikatakan yaumun azim, yaumun fihi talatis syams, hari yang besar sepanjang ada matahari, tidak ada yang lebih besar daripada hari Jumat. Sehingga dulu, ini Mbak Eva nih catatan kita ini tentang dulu ya. Saya akan cetakannya lebih dahulu. Dulu hari Jumat itu orang-orang tidak bekerja, tidak bertani, tidak berkebun. Mereka tidak mencari uang. Kenapa? Hari itu Id, sehingga dia khususkan untuk beribadah. Sekolah-sekolah, madrasah, pesantren semuanya libur hari Jumat. Jadi memang orang dulu itu ada, kalau kita sombong pendidikan kita lebih tinggi, sebenarnya ada mereka lebih tinggi dari kita. Kita pendidikannya yang lebih tinggi. Jadi penghormatan tetap tentang hari Jumat itu luar biasa. Dan mereka itu jam 9 sudah mandi. Setengah 10 anaknya itu sudah dibawa ke masjid. Ngapain? Melakukan i'tikaf, sholat tasbih, baca surah Al-Kahfi, baca surah-surah yang lain.
Begitu istimewanya hari Jumat ya Kiai ya, dan diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah pastinya banyak ibadah yang bisa dilakukan di hari Jumat, terutama yang mungkin dipahami yang secara umum adalah sholat Jumat sebetulnya ya Kiai. Nah mengapa ada sholat Jumat ini Kiai? Kita bedah satu-satu persatu mungkin Kiai. Baik ya, di hari Jumat itu dia menjadi spesial karena memang pada hari-hari lain itu kan sholatnya 4 rakaat. Iya. Sholat zuhur. Betul. Hari Jumat dipotong jadi dua. Tetapi ada khutbah. Sehingga ulama-ulama fikih mengatakan khutbatani fi manzilati rokaatain. 2 khutbah itu penggantinya 2 rakaat. Yang aslinya. Jadi 2 rakaat ditambah dengan 2 khutbah. Sehingga khutbahnya nggak perlu panjang-panjang. Kalau mau dipanjangkan itu sholatnya. Kalau sekarang kecenderungannya beda. Khutbahnya yang panjang, sholatnya yang pendek. Kata Nabi, kalau mau tahu orang cerdas, lihat saja yang khutbahnya pendek, sholatnya panjang, itu orang itu cerdas. Nah itu pertama. Yang kedua, sholat Jumat itu lebih mahal dari apa saja yang bisa dimiliki oleh anak manusia. Apa yang tertinggi yang pernah dimiliki anak manusia? Nabi Sulaiman barangkali ya. Yang sampai hari kiamat, dia tidak ada yang bisa mengalahinya. Dia raja, tapi dia juga seorang rasul. Saking kayanya itu, 300 onta itu membawa kuncinya aja belum kuat. Kunci pembuka dari harta yang dipunyai oleh Nabi Sulaiman begitu banyaknya. Tetapi Al-Quran mengatakan idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Kalau kau dipanggil untuk melakukan sholat Jumat, tinggalkan semua. Nggak ada nilainya itu kerajaan, investasi, apa itu kita punya berlian segala macam yang kita taruh di box-box tertentu yang sangat security-nya tinggi. Nggak ada nilainya. Dengan 2 rakaat dibandingkan itu, khairun minad dunya wa ma fiha. Seandainya dunia semuanya diberikan atas nama kita, sertifikatnya itu, sama kita mengerjakan sholat 2 rakaat Jumat. Ini nggak ada apa-apanya, nggak ada nilainya. Dan itu yang wajib mengerjakan laki-laki. Ini kita perempuan juga kepingin loh sebetulnya mendapatkan keistimewaan itu. Nah tapi masih ada saja yang meninggalkan. Nah hukumnya meninggalkan sholat Jumat itu seperti apa Kiai? Ya, dalam salah satu hadis dikatakan ya, man tarakal jumu'ah salasan. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, taba'allahu ala qulubihim, ya, Allah akan kecap munafik dalam hati orang itu. Dalam riwayat lain dikatakan wa nabadzal islama wara'a zuhri, sama saja dia melemparkan ke belakang punggungnya. Jadi kalau kita diberi minum sama istri kita, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih, kemudian si suaminya itu lemparkan ke belakang punggungnya, itu nilainya sama dengan orang yang tidak sholat. Tidak sholat Jumat itu tadi. Ya, bila uzrin, karena tidak ada uzur syar'i. Tapi kalau karena ada uzur syar'i, 100 kali dia tinggal pun dia tidak berdosa. Nggak bisa berdiri umpamanya, nggak ada yang membawa, maka dia nggak jadi masalah. Karena ada uzur yang membenarkan. Ya. Asalkan ada uzurnya begitu ya Kiai. Baiklah, kita akan lanjutkan Kiai bahas soal keistimewaan hari Jumat ini. Tapi kita akan break dulu. Kita lanjutkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.